Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video dari Dondi Tan, kali ini bersama mualaf yang baru naik daun, yang dipromosikan dari channel ke channel. Namanya adalah Jesselyn. Jika kemarin kita sudah menunjukkan kata hadis bahwa wanita itu kurang akal, tapi Ipum Atria mengatakan dalam judul videonya, bahwa Jesselyn kecerdasannya di atas rata-rata. Kali ini Jesselyn beraksi lagi di channel Dondi Tan. Dan kita akan mereaksi pernyataan keduanya satu persatu. Sebelumnya kita saksikan videonya berikut. Dengar? Enggak, di Glow saya sudah tidak. Oh, di Glow nggak pernah. Di gereja sebelumnya pernah? Di gereja sebelumnya pernah. Oh. Karena sampai ke Glow itu saya udah mikir kayak udah capek. It's quite tiresome. 3 tahun di Glow. Betul, 3 tahun. Terus nggak gereja lagi? Tidak gereja lagi. Nah ini bagian pentingnya nih. Kenapa? Ke gereja lagi? Kamu bayar perpuluhan kali? Dia ketawa. Ketawa aja biasa aja dong. Perpuluhan harus. Ya kalau harus kenapa ke gereja lagi? Kenapa? Ya, gini. Penjelasan-penjelasan di gereja itu doesn't make sense. It doesn't make sense dalam konsep di mana saya ini kan udah berhenti jadi pemusik nih. Istilahnya itu kenapa saya berhenti jadi pemusik? I'm tired of seeing the inner side. Oke. As the awam. You mean management atau apa? Not only the management. Maksudnya saya udah capek ngeliat inner side-nya tuh. Dari kayak teologianya, saya masih ngikutin doanya, ininya, liturgianya, one by one tuh I'm tired gitu loh. The more I see that, semakin cepat saya akan makin jadi setan. Karena my logic will counter it. Jadi my logic akhirnya mengakses bahwa perlakuan jahat tuh lebih bagus. Sampai ke bagian situ. Sampai ke situ. Kita kan ditebus oleh Yesus, betul? Berarti boleh apa aja? Boleh apa aja dong. Yang penting minggu ke gereja. Yang penting bayar perpuluhan dan persembahan. Haleluya gitu. Haleluya. Amin. Lunas kan. Oh, nampol banget. But it's fact gitu loh. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan Jesselyn yang mengatakan bahwa dia sudah capek karena penjelasan di gereja tidak masuk akal, teologianya, harus ngikutin doanya, liturginya. Katanya, semakin dia melihat itu semua, semakin cepat dia akan jadi setan. Alasannya karena boleh berbuat apa saja, yang penting minggu ke gereja, bayar perpuluhan dan persembahan. Saya tidak tahu, apakah ada pendeta yang mengajarkan kalian bebas berbuat apa saja, karena alasan sudah ditebus, yang penting minggu datang ke gereja. Doktrin dari mana itu? Kembali lagi, sepertinya Jesselyn terlalu sibuk pelayanan musik kepada orang lain, sehingga pengetahuan Alkitabnya kurang diperhatikan. Sejauh yang saya baca dalam Alkitab tidak pernah ada ajaran begitu, di mana orang Kristen hidup sebebas-bebasnya dengan alasan sudah ditebus. Ini adalah pengajaran yang sesat. Alkitab dengan jelas katakan, Roma 6 ayat 1-6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi, bukan berarti karena kita sudah diselamatkan, kita jadi bebas berbuat dosa. Bayangkan kalian ditilang oleh polisi, karena telah melanggar kecepatan yang sudah ditentukan. Karena kamu tidak punya uang untuk bayar denda, sang polisi membayarnya untuk kamu. Pertanyaannya, bagaimana balasan kamu atas tindakan polisi itu setelah kamu dibayarkan denda kesalahanmu? Apakah setelah itu kamu akan bebas melanggar lagi? Tentu saja tidak. Kita lanjut. But it's fact gitu loh. But it's fact. Bahkan kita yang di inner side juga kita diajarkan begitu gitu loh. Penebusan.
Perasaan gue datang ke sini gue juga buat banyak dosa, gue tinggal duduk terus habis itu penebusan kan. Lama-lama itu kita ini iman kan makin we go the wrong way somehow. Karena there's two sides of the coins gitu. Your side you say penebusan it's good. Yes. It's right. But on the other side, apa yang ditebus? Ya dosa. Dosa kan? Iya. Berarti kalau dosa gue ditebus gue gak pernah nebus lagi dong. Bulan depan tebus lagi. Tapi cukup ke gereja kan? Iya. And it's done, Iya. right? Nah, makanya udah ditebus. Terus setiap bulan kan itu kan perjamuan kudus kan? Iya, perjamuan kudus itu kan ditebus Tebus lagi, tebus lagi. Tebus lagi. Jadi seberapapun dosa kita akan ditebus dengan sistemnya very simple, very itu. But I see it's Bayangkan, seorang seusia Jesselyn masih bertanya apa yang ditebus. Lalu Don Ditan menjawab, dosa yang ditebus. Yang saya tahu dari Alkitab, yang ditebus itu bukan dosanya, tapi manusia yang ditebus dari dosa. Mari kita baca Alkitab kita. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Bukan dosa yang diselamatkan, tapi manusianya. Kalau kita sudah diselamatkan dari dosa, masakan kita kembali ke dalam dosa? Dan dalam perjalanan rohani seseorang tentunya tidak mulus. Ada jatuh bangunnya, yang pasti kita harus bertumbuh. Kalau sebelumnya kita hidup dalam dosa, sekarang berusaha meninggalkan dosa. Dan untuk meninggalkan dosa, butuh pertolongan Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi, Tuhan yang sanggupkan kita untuk tinggalkan dosa. Sepertinya tuduhan Don Ditan dan Jesselyn terhadap kekristenan justru dipraktekkan oleh Muslim. Seperti pada video berikut. Sejelek-jelek Muslim, senakal-nakal Muslim, securang-curang Muslim, kalau masuk neraka, kalau masuk penjara, nanti mati masuk surga. Seadil-adil kafir, sejujur-jujur kafir, sepinter-pinter kafir, sesantun-santun kafir, jadi menteri, masuk istana, mati, masuk neraka. Kita dengarkan bersama tadi. Sang Ustadz katakan yang penting Muslim, sejelek-jelek Muslim tetap ada jatah di surga. Konsep itu persis yang dikatakan Jesselyn. Yang penting ke gereja, bayar perpuluhan, berbuat dosa bebas katanya. Ya, kita dengarkan pernyataan Don Ditan yang menjelaskan perbedaan Quran dan hadis. Kita coba lihat. Kalau kita melihat gaya bahasa ya di dalam Al-Quran, sering kita membaca ada kata-kata kul, gitu kan? Katakanlah, siapa yang disuruh mengatakan? Otomatis Nabi. Nabi disuruh mengatakan kepada umatnya pada saat itu, gitu ya. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu ya. Beda kan? Faktanya. Wa qala ar-rasulu. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu ya. Wa qala ar-rasulu. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu ya. Wa qala ar-rasulu. Apakah ayat Quran ini adalah hadis? Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.